Seseorang bisa kena COVID-19 dua kali. Pertanyaannya, loh kok bisa? Yuk kita coba sharing. Seperti biasa guys, gue mau disclaimer dulu. Pertama, gue nggak mau membahas tentang teori konspirasi. Kedua, gue nggak mewakili institusi manapun. Ketiga, gue nggak mau berdebat dengan pihak yang nggak percaya COVID itu ada. Di sini gue hanya ingin berbagi informasi seputar COVID melalui pengalaman pribadi gue. Nah, sekarang kita kembali ke topik. Pertama, emang bisa kena COVID-19 dua kali? Jawabannya bisa. Gua contohnya. Bagi kalian yang udah pernah mampir ke channel ini pasti udah pada tahu kalau gua pernah karantina di Wisma Atlet September 2020 kemarin. Bagi yang belum, silahkan bisa dicek di notifikasi ini. Dan di bulan Desember 2020 lalu, gua kena COVID lagi dan ini bukti hasil labnya. Sorry sebagian gua blur karena ada hasil data orang lain yang sifatnya privacy. Kalau kalian bisa lihat dari hasil swab gua di tanggal pemeriksaan 21 Desember 2020, gue positif COVID dengan nilai CT 19,32. Pertanyaannya, CT itu apa sih? CT ini udah pernah gue bahas di video sebelumnya, tapi oke, gue ulas sedikit aja. CT atau kepanjangannya Cycle Threshold adalah nilai yang menjadi tolak ukur dari kemampuan virus untuk menular ke orang lain. Virus dari sampel yang memiliki nilai CT lebih dari 34 tidak menimbulkan infeksi. Artinya semakin tinggi nilai CT, semakin rendah kemungkinan virus untuk menyebabkan infeksi atau menular. Sebaliknya, semakin rendah CT value, artinya semakin besar kemungkinan infeksinya. Kira-kira begitu. Yang kedua, kalau udah pernah kena, udah ada antibodi kan? Kok bisa kena lagi? Bisa. Salah satu syarat terbentuknya antibodi alami itu tergantung seberapa parah gejala pertama. Jadi semakin parah gejala penularan pertama kali dan si pasien bisa sembuh, berarti antibodinya lebih baik dari orang yang bergejala ringan. Tapi permasalahannya antibodi itu sifatnya sementara. Jadi sewaktu-waktu bisa aja terpapar lagi. Tapi setahu gue kalau penularan pertama bergejala sedang atau parah, serangan kedua nggak akan separah yang pertama. Udah ada beberapa kasus kok orang yang kena dua kali. Di negara lain juga udah banyak kasus yang reinfeksi. Ini gue kasih beberapa screenshotnya aja. Untuk lebih detailnya bisa kalian searching aja di Google. Ketiga, gejala. Kali ini gue bergejala ringan. Sempat ngerasain pusing, demam, linu persendian, dan yang terakhir kehilangan indera penciuman dan perasa. Keempat, berapa sih lama waktu karantina bagi yang terpapar COVID-19? Menurut gue tergantung tingkat gejala dan tergantung di mana tempat karantinanya. Bagi yang udah masuk ke Wisma Atlet, hotel atau rumah sakit, biasanya ada prosedur yang berlaku mengenai waktu karantina, karena ada jadwal swab untuk persyaratan sembuh atau selesai karantina bagi yang bergejala. Ikutin aja prosedurnya. Tapi bagi yang isoman atau isolasi mandiri, gue punya informasi di video berikut ini. Berapa lama kita harus karantina atau isolasi mandiri setelah terinfeksi COVID-19? Yang pertama, konfirmasi tanpa gejala, artinya hasil swab kalian positif tapi tidak menunjukkan gejala. Kalian harus karantina selama 10 hari sejak pengambilan swab. Yang kedua adalah kasus probable, yaitu konfirmasi dengan gejala. Kalian harus karantina selama 10 hari sejak gejala muncul, ditambah 3 hari setelah hilangnya gejala. Yang ketiga adalah kontak erat. Kalian harus karantina selama 14 hari. Kenapa sih harus lama-lama 10 hari? Karena bukti ilmiah selama 10 hari sakit, virus tidak bisa berkembang di dalam kultur media. Jadi, meski gejala sangat ringan dan seolah hilang, tetap masih bisa menular hingga 10 hari. Jadi udah jelas ya berapa lama waktu isolasi mandiri setelah terinfeksi COVID-19. Nah, itu tadi sharing pengalaman gue tentang COVID. Bagi yang mau bertanya dan saling sharing, silahkan tulis di komentar. Semoga informasinya berguna. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.